Omai, cepat kamu tunjukkan diri kamu ke Adnan. Sabar dulu dong manis. Di mana-mana kalau mau tampil itu harus terbahana, rona badai. Jadi tetap dulu sayang. Bentar ya. Dasar ganjen kelepon. Ayo cepetan. Awas kamu sampai kamu goda-godain si Adnan. Aku kasih kamu parutan kelapa, taruh di kepala kamu. Ting. Manis, justru kalau Adnan suka sama Eke, berarti ya gak setia dong sama Desa. Lupain tuh si Adnan. Yang dulu kan? Cus cepetan, cus. Halo Adnan, yang cakep, yang ganteng, yang rupawan. Duh, kok Adnan nggak bisa sih dengerin Eke? Kok Omai nggak bisa muncul di depan Adnan? Aduh, emang enak rasanya. Dasar kunti main siram sembarangan. Apa jangan-jangan air Tante Sarmi yang disiramkan ke kita? Adnan, Eke pengen tanya satu hal sama lu. Sebenarnya lo kenal nggak sih sama yang punya mobil itu? Adnan, asal lo tahu ya, mobil itulah yang sudah nubruk si Man sampai metong, Adnan. Please Adnan dengerin Eke, ih. Si Adnan, Eke tahu kok lo cuma pura-pura doang nggak bisa ngeliat Eke. Kalau lo nggak dengerin Eke, cium. Start. Oh Mai, walaupun kamu nggak bisa sentuh dia, gak usah pakai cium-cium segala. Udah kayak bebe doer. Oh Mai, aku curiga kamu nggak bisa menampakkan diri kamu di depan Adnan. Apa jangan-jangan air Tante Sarmi yang disiramkan ke kita itu air melati yang ada jampi-jampiannya, sehingga Adnan tidak bisa melihat kita. Ih, bising. Bising itu kamu berisik tahu. Bising itu bikin pusing. Dasar dua serigala, dua macan. Awas aja ya, biar Eke yang balas. Bertahu rasa. Seru banget ya ngeliatnya. Iya sih, tapi Tan, Apalagi? Tante yakin nih setan botak itu gak bakal muncul lagi terus ngadu-ngadu ke Adnan. Aduh yakin 100%. Tante yakin, tenang aja. Air mawar itu udah tante jampi-jampi. Jadi si manis dan setan botak itu gak bakalan nunjukin wujudnya di depannya Adnan. Nah, kan mereka gak bisa ngadu yang enggak tuh tentang kelakuan kita ke Adnan, ya enggak? Aman kan? Ini baru tante aku. Iya dong, kamu tuh apa-apa harus dijelasin. Ih heran dia gak percaya banget. Ya soalnya kan biasa Tante gagal mulu. Enggak, baru sekali gagalnya. Di kepala kamu ada ular. Sama tante siapa? Kok ada ular di kepala tante sih? Iya. Kepala tante ada ular? Masa? Tante paling takut sama ular. Masa sih ada ular? Aduh, Eke juga tekong nih sama ular. Tapi karena ini urgent, ularnya juga lucu. Jadi gak tekong deh manis. Ibu tolong kami, Ibu. Lihat nih, tolong kami. Kalian kenapa? Masa Ibu nggak ngeliat di atas kepala kita nih banyak ular? Coba lihat kalian tuh. Orang dua itu aneh ya. Banyakan ngayal kali. Udah yuk, tinggalin aja. Ngapain ngurusin orang stres? Enggak. Jangan pergi. Ibu, bilangin kambingnya dong tolongin kita. Aduh. Aduh, bingung tolong. Kayaknya main suling asik nih. Tante, aduh, ih, Tante kok jadi joget-joget sih?
Malu di jalanan apa-apaan sih? Tante cuma joget-joget ngapain? Enggak, ih, kamu kecentilan begitu. Jangan joget malu ih. Ih, joget sendiri Tante. Dua ular lagi berarti. Botak. Wah, lampu licin. Lepasin nggak? Hah? Berhentiin kita nggak? Apa-apaan sih kamu nih? Lepasin nggak? Kalau masalah lepasin mah gampang. Tapi lo pada janji gimana caranya ngilangin efek air melati yang sudah lo siram ke Eke dan tubuh si Manis. Jangan tante, jangan tante, udah biarin aja. Lepasin, jangan sampai jadi kayak gini. Nggak tahu. Memang nggak ada penangkalnya. Tapi nanti juga luntur kok. Terus kapan hilangnya? Ya nggak tahu. Tunggu aja. Nanti juga luntur. Baiklah. Kalau lo nggak mau ngelepasin, Eke juga nggak mau ngelepasin. Lu joget sampai tua, rasain lo. Tante, udah yuk tante, ngapain ngurusin dia, mending kita kabur aja sekarang. Ayo. Kita harus pergi daripada diliatin orang. Malu. Awas ya. Nanti tunggu balasannya ya. Lihat aja. Bagaimana ya caranya agar Adnan tahu tentang mobil itu? Sabar Manis. Ntar juga ketemu kok jalan keluarnya. Ya sayang ya. Duh, ibu siap posesi. Kok nongol-nongol mewek? Jangan-jangan ibu hantu berong ya, Bu? Saya Aziza, saya baru saja meninggal. Emangnya ibu kenapa? Aku meninggal gara-gara anak saya. Anak saya selalu memeras saya, tapi saya tidak bisa memberikan apapun. Karena saya hanya seorang tukang pijit jalanan. Ya ampun. Anak saya itu bernama Lintang. Apapun yang dia inginkan harus dia kabulkan. Dia pengen baju bagus, barang-barang yang bagus, tapi saya tidak mampu memberikan semua itu. Ada ya anak terkutuk kayak begindang. Ya, sampai suatu hari dia marah besar sama saya karena saya tidak pernah memberikan apapun yang dia minta. Dia marah, dia dorong saya. Tubuh saya kena tiang listrik. Di tiang listrik itu saya pegangin. Dia tubuh saya. Dan saya meninggal. Saya khawatir dengan Yasmin anak saya. Karena setelah saya meninggal, Lintang telah memaksa Yasmin untuk menggantikan posisi saya sebagai tukang pijit jalanan. Dasarnya tuh Selintang, jehong, bising, bikin pusing. Tapi sepeninggal saya yakin pasti Lintang telah memaksa Yasmin untuk bekerja lebih keras lagi. Ibu tenang saja. Saya dan Omai akan siap menolong Yasmin dan juga menyadarkan Lintang. Kamu sudah bikin malu para hantu di sini. Please, jangan sakitin Eke. Kalau iya pada benci sama Eke, jangan begindang dong caranya. Jangan pakai kekerasan, ya. Jangan. Heh, Omai, mau lari kemana lu, hah? Aduh, Terus kasih pelajaran dia. stop. Lagian sih, ya pada kagak bener ngajarin Eke. Orang yang gak berdosa digangguin. Kan Eke gak bisa kayak pada. Eke baik hatinya walaupun jadi setan. Ya, please ya. Jangan ganggu Eke ya, please. Orek tempe, ini semuanya nggak ada urusannya sama itu. Ini semuanya gara-gara lu. Lu kenapa kelemar-kelemar, hah? Lu itu udah ngerusak image para hantu, tau nggak? Hantu bintil, Eke bilangin ke papi ya kalau iya pada nyuruh Eke ngerebut Eke, nakar Eke biar tahu rasa ye. Tuh, Eke bilangin ke papi Eke. Pergi, salah pergi. Lu ya, beraninya adu-aduan aja kayak anak bocah. Tuh rasain, kamu makan deh itu nyakar-nyakar. Kamu makan tuh sifat nggak baik. Hulala. Kak, bangun. Jam segini aja udah tidur.
Ada apa, Lintang? Ada apa? Kakak tuh harusnya kerja. Mijit gantiin ibu. Kalau kakak nggak mijit, siapa yang dapat duit? Tapi kakak lagi nggak enak badan. Enak badan. Udah yuk, sampai alasan. Lintang. Cepet, ih. Cepet lama banget jalannya. Woi kakak cepet pergi. Cari orang yang mau dipijit. Woi kakak nggak boleh pulang kalau kakak belum dapat duit. Lintang mau HP baru kak. Tapi Lintang, kamu kan udah punya HP dari ibu sebelum ibu meninggal. HP apa? HP jadul? Zaman batu? Pokoknya Lintang mau HP yang baru. Yang bisa selfie, kameranya bagus. Di sana kakak pergilah. Hantu berondong, lu baru ya? Kenalin, gue Amoy. Gue anaknya setan Papi Oji, ketua RT 007. Jadi ya, kalau lu ada apa-apa, ada masalah apa-apa, lu kudu lapor 1 kali 24 jam. Kalau lu siapa namanya? Saya Kliwon. Hah? Kliwon? Lu punya nama serem amat. Cocok nama lu buat jadi hantu. Hehehe, lu mau kemana melengos-melengos aja? Gak ada hormat-hormatnya lu sama senior. Tahu lo, di sini tuh setan baru harus dipelonco. Ngerti nggak lo? Pelonconya ngapain, Mbak? Pelonconya itu sekarang lu ngesot keliling kuburan kayak gue, biar lu tahu. Ngesot juga harus punya keahlian tingkat tinggi. Ayo jalan. Iya, Mbak. Nah, lonco yang kedua adalah lu kudu dapetin setan botak tengik bau yang namanya Omai. Kalau bisa ya, lu kerjain dia abis-abisan sampai bener-bener dia kapok. Kalau lu berhasil, berarti lu ngelewatin perpeloncoan yang kedua. Dan berarti lu bisa gabung sama kita-kita. Kebete sama Amoy. Ya udah, gimana kalau kita bales pelonco juga? Yuk. Capcus yuk. Lu mau perang ya? Iya Amoy. Eke itu mau berperang, mau perangin lo karena lo sudah durhaka sama Papi, sudah ngerusak nama baik Papi sebagai RT. Kita mulai. Capcus. Aduh, ini apa sih? Kalian gak akan pernah bisa kabur. Kalian lihat, di bawah ini semua ada ranjau. Apabila kalian injak, duar, kalian bisa kebakar, hangus. Emangnya lo kate kita lagi syuting film perang? Tuh kan rasain. Lu kan Syek. Hei Amoy, kenapa sih suka banget bikin malu nama Papi sebagai RT hantu di sini? Hah? Itu sama aja kamu mencoreng nama Papi sebagai RT hantu di sini. Heh. Kamu itu anak pejabat. Kamu tuh harus bisa menjaga nama baik Papi. Apa? Pejabat? Ya elah, Pi. Cuma RT aja pejabat.
Pejabat apa, ha? Ini anak kok dibilangin malah ngelawan. Kayaknya mesti dihukum juga nih anak. Papi! Bagus, Papi. Bagus. Peong semua kan mana namoy. Mana panas lagi. Emang enak kan rasain tuh lo makan tuh grantul. Udah. Pada berantem aja. Ayo, sekarang berdua salaman. Akur. Ih, ogah. Males. Sudi. Dikasih tahu. Cepetan. Mau lagi nih? Iya. Enggak. Mainnya ancam-ancaman sih. Tapi nggak mau, lu duluan deh. Ih, udah aja lu tuh. Oh, dasar hantu jurik. Rambutnya pernah keramas, bau. Pijat. Pijatnya, Bu. Pak. Pijatnya, Pak. Bu. Pijat. Ya Allah. Kemana lagi ya aku harus cari uang? Padahal aku nggak boleh pulang kalau belum dapat uang. Neng, boleh dong abang dipijit, Neng? Iya, Neng. Alhamdulillah. Ayo ikut, Neng. Ayo, Neng. Siapa? Mau kemana? Pak, jangan Pak, jangan, lepasin saya. Ayo, Neng, ikut, Neng. Ayo, abang ayo. Tempatnya sana, Neng. Ayo. Mas mau dipijit. Pijitan saya enak loh, Mas. Aduh. Ada yang mijitin gua, siapa orangnya? Aduh. Jangan nolak. Eka pijitin. Kabur. Setan. Alhamdulillah, orangnya udah pergi. Kalian siapa? Kamu gak usah takut. Kami hanya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang jahat dan akan menolong kepada orang yang baik seperti kamu. Iya, mendingan cus gi Polda. Emang gak tekong keluar malam-malam. Cus gi Polda, cus. Tapi saya harus cari uang. Kamu mau cari uang di mana? Semua orang di kampung ini sudah tidur. Lebih baik kamu pulang. Kak. Ya. Mana uangnya? Maaf Lintang, uangnya nggak ada. Udah dapet? Terus ngapain kakak pulang? Maaf Lintang, tadi kakak udah cari uangnya, tapi tetap aja kakak nggak dapat. Wah, kakak tuh emang gak becus ngapa-ngapain. Cuma jadi beban keluarga. Kakak tuh gak berguna. Kakak minta maaf, tapi kakak janji nanti kakak cari uangnya lebih banyak lagi ya. Kakak minta maaf kalau kakak cuma jadi beban buat keluarga. Udah, gak usah kebanyakan drama. Dan kakak besok cari duit buat dapet HP. Tapi Lintang, HP itu kan mahal. Kakak nggak punya uang. Mau dapet dari mana? Ya terus? Kakak nanya aku? Ya mana aku tahu. Kakak cari terserah kakak. Kakak mau ke, mau ngutang ke, terserah kakak. Pak, aku tekenin ke kakak ya. Kalau sampai kakak nggak dapet duit, aku nggak segan-segan kakak. Nih, tuh rasain kan, endul kan. Ih. Lu siapa? Kenalin Eke Omai. Eke adalah hantu penjemput nyawa. Supaya lo tahu diri, anak durhaka dasar ya. Ih, apaan sih lu? Kalau nggak tahu sama Eke sih, kenapa sih? Takut. Jijik gua sama lu. Jajik dulu anak aja lu. Manis. Kamu harus bertobat. Kamu sudah ibumu sendiri. Dan sekarang kamu siksa kakakmu. Dasar anak gak tahu diri. Siapa kamu? Jangan ganggu adik saya. Jangan ganggu. Stop. Please deh.
Jengong, jangan bela-belain dia. Dia jahara. Manusia berhati setan. Kayak Eka dong. Setan berhati baik, tidak sombong dan suka menolong. Oh my. Ayo kita pergi dari sini. Cus manis. Ini pasti gara-gara kakak nih. Rumah kita jadi dihantuin. Awas ya kak ya. Kalau tuh hantu datang lagi, lihat aja kak. Kakak yang kena sama aku. Ya Allah, sadarkanlah adikku Lintang ya Allah. Papi, apa-apaan sih? Pagi-pagi, belum mandi, masih bawang segala macamnya. Hei Omai, Papi tuh malu. Masa anak Pak RT dipecat dari klub bola. Kalau kamu nggak mau main bola, Papi masih punya satu olahraga lagi. Apa sih, Papi? Itu. Aduh, ditimpuk, diinjak, dipukul, hidungnya copot. Papi, stop, Papi. Eka nggak bisa dong. Lu tuh keturunan Papi tahu nggak? Ih, justru itu. Kalau Eka keturunan Papi, stop. Harapin Eka jadi maco, oke? Maksud lo, hah? Lu bilang Papi kurang maco? Papi tuh maco. Bukti lu nongol di dunia ini. Papi, siapa bilang Papi nggak maco? Papi itu maco, Mama comel. Aduh Papi, nggak mungkin dong Eka anak Papi. Secara Eka dihina terus, sedih Papi. Eka sakit hati Papi. Udah dasar anak durhaka lo. Aduh, Papi. Omai, minta tuh sarung tinjunya. Bejo, tugas lu ya. Gua nggak mau tahu. Lu harus latih si Omai sampai pinter. Oke, siap bos. Pakai sarungnya Omai. Ih, ya ampun nih. Eka nggak mau dong. Ntar Eka pakai, rusak dong tangan Eka yang mahal ini. Omai, Akika percaya, you bisa main. Ayo lawan. Baiklah. Ayo lawan Omai. Ayo lawan. Papi tolongin Eka dong Papi. Papi jarak banget nih Papi, please tolongin Eka. Papi ini gimana? Papi, aduh Papi. Aja terus. Akhirnya anak gua menang. Kak, bayar. Tapi kakak mau bayar handphone, uangnya dari mana Lintang? Kakak nggak punya uang. Pokoknya aku mau yang ini. Kak, cepet. Bilang aja kakak mau beli tapi ngutang. Saya bisa bayarnya nyicil. Kamu punya kartu kredit nggak? Kalau kamu nggak punya kartu kredit, kamu nggak bisa ngutang di toko ini. Mendingan kamu pergi sana. Kayak Yasmin kan nggak pernah Lintang, kamu di mana Lintang? Yasmin, kebetulan kamu ada di sini. Saya pingin pijit. Yuk ke rumah yuk. Tapi Bu, saya mau cari adik saya dulu. Kak, aku di sini kak. Aku mau nemenin kakak mijit ya. Ya nggak? Lintang, syukur kamu ada di sini. Ayo Yasmin. Ya. Biar gimana pun, aku harus cari cara buat bisa punya HP baru yang canggih. Biar bisa pamer ke teman-temanku. Yasmin, pijitan kamu enak banget. Seperti almarhum ibu kamu, Bu Ajijah. Keahlian kamu nurunin dari dia. Nah, aku harus cari barang berharga nih di sini.
Adnan mau ketemu siapa di tempat ini? Aku harus ikuti dia. Adnan, kamu akhirnya mau datang. Sebenarnya ada apa sih? Kamu nyuruh aku kesini? Aku kangen banget loh sama kamu. Emangnya kamu gak kangen sama aku? Ulan. Untuk sementara aku nggak bisa berhubungan dengan siapapun. Karena aku masih mencintai Manis. Sial, sekarang Adnan mulai nolak aku. Adnan. Kalaupun emang kamu mau pergi, seenggaknya please kamu minum dulu dong minuman yang udah aku pesen. Kita masih bisa sahabatan kan? Jangan kamu minum. Untuk persahabatan. Kenapa kekuatanku selalu aja nggak bisa? Kamu sudah meminumnya, Adnan. Jangan dulu ya. Kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Ya ampun, kamu kenapa? Aduh. Kepala aku pusing. Oh, enggak. Ini kamu kayak kecapean aja kali ya. Seharian kamu habis kerja kan? Pasti kamu capek kali ya. Adnan? Kamu sudah menjebak Adnan. Berhasil ya? Wah, jangan sampai ketahuan orang. Hah? Penyakitnya kabur? Iya, Tante. Aduh, gimana ya, Tante? Panggil pelayan, panggil. Mas, aduh, kita harus bawa ke rumah sakit deh. Mas, sini. Mas, ini teman saya lagi sakit. Dia kayak kurang enak badan, jadi tolong bawa bantu mobil ya. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo, cepet. Mas. Udah siapin mobil ya? Iya, Tante, cepet, bahaya. Kalian benar-benar keterlaluan. Apalagi rencana jahat kalian untuk Adnan. Kamu Tante kuatnya sih sebenarnya. Pasti mereka akan berbuat licik dan jahat. Manis, tunggu. Please, Manis. Papi udah gak tahan lagi dengan kelakuan si Omai. Papi pengen curhat. Maaf ya Om Papi, curhatnya nanti dulu. Karena Manis masih ada urusan. Tapi aku bisa ngapain ya? Tadi aja aku gak bisa nolong Adnan. Karena kekuatanku hilang di depan Adnan. Papi, Ya? Om Papi bisa bantu Manis. Nolongin apaan, Manis? Om Papi membasmi kejahatan. Bersama Manis bisa? Asik! Berarti Papi udah kayak Superman dong. Membasmi kejahatan. Ayo Om Papi. Yuk! Ih, Om Papi, sepertinya mereka punya niat jahat. Tapi kira-kira apa ya Om Papi? Kamu harus mesra banget. Mumpung si Adnannya masih tidur, kan masih kena obat bius ya. Nanti fotonya kamu jadikan senjata biar dia menikahkan kamu ya. Gimana Tante, caranya gimana? Aku gimana? Kamu ambil tangannya, pelan-pelan ambil tangannya. Terus ya kamu tidur di situ.
Tante foto. Ya. 1, 2. Tante gimana lagi? Oh, jadi itu rencana mereka, Pi. Bener tuh perempuan kegatelan. Gue kerjain juga nih. Tunggu, Pi. Manis punya rencana yang lebih seru. Bisa aja deh Manis. Belum bisik kok. Om Papi udah bilang ada-ada aja. Belum ya? Maaf Manis. Rencana apaan sih? Sekarang muka kamu tempelin ke mukanya Adnan. Cepet. Nempel. Rasain lo. Makanya jadi perempuan tuh jangan mesum. Untung aja si butuh hijau gampang di calling sehingga gak susah-susah lagi ya. Om Papi, Manis pamit dulu ya. Soalnya masih ada urusan. Maaf ya Om Papi. Ya, kok ditinggalin lagi? Baru mau curhat, gimana sih si Manis? Aduh. Tiba-tiba ada di kamar. Perasaan tadi aku lagi di restoran sama Wulan. Atau mungkin Wulan yang nganter kali ya ke sini. Manis. Gak tahu kenapa tapi aku selalu ngerasa kamu tuh ada di dekat aku, tau gak? Aku senang Adnan. Walau kamu tidak bisa melihat aku, tapi kamu menyadari keberadaanku. Aku gak pernah berhenti mengingat masa-masa indah di saat aku lagi sama kamu. Aku juga selalu mengenang dan mengingat masa indah kita, sayang. Congki, si Omai itu ya, emang dia itu jahara banget. Kudu dikasih pelajaro alias pelajaran. Masa iye kalian didandanin kayak gitu? Emangnya kalian badut? Motor di mana harga diri kalian? Iya Nek, Eke sampai diputusin sama sender bolong. Memang jahara dia ya. Lah, Eke apalagi Nek? Dikata-katain terus sama si Yul tuh. Salah tuh Yul. Mak Eke nggak mau ngakuin lagi Eke sebagai anak Nek. Pokoknya kalian semuanya tuh harus kasih pelajaran sama si Omai, ya? Harus balas dendam. Enak aja di seenaknya malu pade, ya? Bro, udah buruan hajar Omainya cepetan. Capcus. Yuk.
Ih, amit-amit ya Bang Bajak ketemu si Munaro. Udah rempong, kecil, buluk, apalagi tuh hulala. Centong juga Eke. Sorry, be happy, Nek. Aduh. Eke nggak tekel sama Yey, Nek. Karena Yey udah unyu-unyu, udah cantik, udah oke, udah hulala. Yang ini mancung hidungnya, cucok modis. Yang indah, Eke bengkes, Nek. Kalau yang Indang sih biasa aja. Aduh. Kesel. Jangan senang dulu ya. Eke punya surprise buat Yey pada. Tunggu, Nek. Baby. Please welcome Munaro. Lala. Garas nih bau-baunya. Apa tuh? Munaro garis keran. Hantu all color. Ini dia, Munro. Munaro. Sekarang Yey tunjukkan aksi Yey dan bakat Yey. Monggo, Nek. Oke. Siapa? Yang ngasih kepadaku. Siapa yang setir kepadaku? Aduh, Tika. Karena suaraku indah, semuanya jadi dengki. Aduh, Eke bosan, Nek. Acap jos. Aku Lu mau ngapain? Ih, lepasin gak? Ih, mau diapain sih, aduh? Rasain nih, Amoy. Pepelesak Eke biar tahu rasa ya. Omay! Lu mau ngapain? Lu makan tuh makanan lu ya. Ulala, rasain. Bye-bye. Duh, udah kuping sakit. Sekarang makin diikat lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, senior-senior hantu. Pada mau kemana nih? Mau gotong royong ya? Pak RT Odi, bisa nggak kamu mendidik anak kamu si Omay? Emangnya si Omay kenapa, Bu? Si Omay itu bilang sama anak-anak kita, kalau pertandingan bola itu dibatalkan, tapi diganti dengan pertandingan congklak, bekel, sama lompat tali. Jadinya tuh gak ada yang datang di pertandingan dengan hantu kuburan sebelah. Terus RT kita langsung didiskualifikasi. Iya itu gara-gara si Omay. Pokoknya kita nggak terima Pak RT. Masa anak-anak kita diajarin gemulai kayak si Omay. Kita ini hantu. Kita ini harusnya seram dan menakutkan. Kalau Pak RT Ozi gak ngambil tindakan, kami semua demo. Betul, setuju. Saya setuju. Iya, saya berjanji. Kalau ntar si Omay ketemu, saya ajar tuh anak. Janji ya Pak RT ya? Iya, saya janji Pak. Aduh, si Omay ada aja nih anak. Si Omay lagi. Omay! Masih terngiang di telingaku. Aku terlena. Sungguh aku bahagia. Aduh, ini kan abang kuburan. Ada tengkoraknya lagi. Papi tolongin. Omay, lu tuh ya udah bikin reputasi papi jadi hancur lebur sebagai RT. Lu tuh ya bukan bikin grup kita jadi menang, malah grup kita jadi didiskualifikasi gara-gara lu. Omay, lu sama aja sabotasiin papi. Paham gak sih lu? Papi ngapain sih ngebahas itu? Ini dulu papi tolongin nih dulu. Arjen papi tolongin dulu ih.
Lu tuh nggak pernah mikirin udah berapa banyak biaya yang papi keluarin untuk kampanye jadi RT. Dia apaan sih papi? Lebay banget sih. Kampanye segala. Emang pilkada, ini Pak RT. Ih, tolongin dong. Nih, lu naik sendiri sekarang. Nah, gitu dong papi. Yang baik, bijaksana, suka menabung. Tapi kadang-kadang, ya ngeselin sih. Ular, aduh. Ya ular, papi gimana sih? Makanya jadi anak jangan bandel. Turutin semua kata papi. Kalau itu baik-baik, papi masih mau nolongin lo. Tapi kalau misalnya lo masih bandel, gak pernah mau nurutin kata-kata papi, terserah lo. Papi gak akan mau nolongin lo. Papi tega banget sekarang ya. Eke musuhan sama papi, gak mau. Bye. Terserah lo. Lo mau jadi anak yang baik, mau jadi anak durhaka, semua ada di tangan lo. Pokoknya papi tunggu maaf lo. Bye. Ih, papi kemana sih? Kok Eke ditinggal di sindang? Ih, tolong lontong, pakai kol pedas. Ih, tolongin dong. Oh Mai, ngapain kamu di situ? Duh, manisku, penolongku yang cantik, malaikatku. Nah gitu dong, tolongin Eke sayang. Emang kamu nggak bisa naik sendiri? Makasih ya manisku, cantikku. Ini semua gara-gara papi. Eke dimasukin tuh ke lubang kuburan. Pokoknya manis, Eke nggak mau. Eke mau musuhan sama papi. Musuhan. Bye, semua putus manis. Lintang, Yasmin, keluar! Iya, Bu. Ada apa ya? Lintang tuh udah ngambil HP dan duit saya. Apa, Bu? Lintang mencuri. Alah, udah deh. Jangan-jangan kamu berkelompotan sama adik kamu ya untuk nyolong. Aduh, gue harus ngumpet nih. Ya ampun, Bu. Tapi demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Alah, saya nggak percaya. Mana Lintang? Kasihan Yasmin. Dia nggak salah apa-apa. Balikin HP dengan uang saya. Balikin, cepetan balikin. HP uang saya balikin. Bu. Apa sih Bapak? Sabar, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Pak, denger ya Pak ya. Yasmin itu habis mijitin saya sama Lintang. Pas dia pulang sama adeknya, barang saya hilang semuanya. Bapak tuh nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Mana Lintang? Lintang kemana? Lintang belum pulang, Bu. Alah bohong. Lintang. Bu. Apa sih Pak? Tenang, Bu. Kalau Lintang sudah pulang, nanti kita selesaikan ya. Sebaiknya Ibu pulang dulu ya. Oke, sekarang saya pulang. Besok pagi HP dengan uang saya balikin. Kalau tidak, saya akan laporkan ke polisi. Ingat itu ya. Ya Allah. Lintang, itu kamu ya? Kamu udah pulang? Ya nanya lagi lu. Lintang, jawab jujur ya. Apa kamu yang ngambil uang dan handphone Ibu Vina? Lu nuduh gua? Jangan aja lu. Bukan nuduh tapi... Alah, lu tuh nggak usah ngomong kalau gak ada buktinya. Dan lu tuh nyari duit, mijat. Cepet sono. Lama. Manis, Lintang semakin kebangetan sekali. Dia sudah berani mencuri di rumah orang yang Yasmin pijit. Tahu nggak? Yasmin sampai dimarahin sama orang yang punya rumah itu. Dia dimaki-maki. Padahal Yasmin nggak salah. Yang salah itu Lintang. Ibu mohon sama kamu, tolong kamu segera bertindak. Ya? Baik, Bu.
Saya akan segera bertindak. Ibu jangan khawatir ya. Tapi Bu mohon ya, tolong jangan sakiti dia. Bagaimanapun juga, dia anak ibu. Meskipun dia sudah durhaka sama ibu. Tapi ibu sangat mencintai dia. Itulah ketulusan hati seorang ibu. Seburuk apapun anak, tetap saja ibu akan memaafkan, menyayangi, dan melindungi. Aku sudah janji sama Ibu Azizah untuk membantu Lintang dan juga menyadarkannya. Gila, bisa selfie. Coba kita lihat kameranya. Ini kameranya bagus. Itu yang dipakai si Lintang, HP saya deh. Maling! 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 Kita kasih lagi maling. Ada maling. Kembalikan HP saya. Itu Bu, si Lintang ambil HP saya Bu. Maling! 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 Kasihan, dia dalam bahaya. Gawat, Lintang dikejar sama warga dan dituduh sebagai maling. Didi, enak aja. Ngatain kejadian pesugihan. Aduh, itu kan si Manis. Ngapain desa? Dia penasaran nih kayaknya. Pijat. Pijatnya Pak, Bu, pijat. Wah ini dah. Gasmin! Tunggu! Gasmin! Ayo kita bawa, ayo. Gasmin! Gasmin, tolong aku! Gasmin! Lintang! Lintang! Nah, Kamu di mana Lintang? Aku Bu, ini HP saya. Dasar kamu maling. Gasmin! Ayo Bu, kita bawa ke kantor. Kasih dia pelajaran aja. Iya, kasih pelajaran dia. Tuh Manis, ngapain sih ngebelain dia segala? Dijahara Manis durhaka udah. Ini amanah Oman. Bu Azizah menitipkan Lintang ke aku. Aku harus menjaganya dan gak boleh sampai warga memukul dia. Ya ampun, emang hati ibu ya nggak ada batasnya sama anak. Walaupun dia durhaka, tetap aja disayang-sayang. Ya Allah ibu, baik banget sih. Bu, Mama, saya minta tolong ya Bu. Lepasin Yasmin. Lepasin Yasmin. Bu Vina, maafin Bu Vina si Lintang, Bu Vina, kasihan Yasmin. Baik, saya akan maafin dan juga saya nggak akan melapor ke dia ke kantor polisi. Cuman dengan syarat Yasmin harus bayar 1 juta. Iya Bu, maafin adik saya ya. Pasti saya akan ganti rugi. Tuh, dia tuh kakak lu, kasihan kan? Biar dia buta, dia sayang banget sama lu. Dia sampai keliling kampung cuma buat pijit. Lu sehat, tapi kelakuan lu cacat. Hati lu buta, Lintang. Lu harus tobat supaya jangan kena karma karena jahat sama kakak lu. Ayo Bu, kita pulang semua. Lintang, ayo berdiri sayang. Kamu gak kenapa-napa kan? Mana yang sakit? Bilang sama kakak. Apaan sih? Mau sesoker lu sama gue? Lu pergi. Lintang, kamu mau kemana? Lintang, Lintang. Lintang udah bener-bener keterlaluan. Yaudah Manis, kita kasih dia pelajaran. Ayo. Kamu kerja bagaimana sih? Bawa kaca satu aja lama banget. Udah ditungguin nih kacanya. Iya, saya telat. Saya minta maaf. Jadi buruan cepet angkat. Sial banget sih, Bu. Udah telat ceroboh lagi. Bantuin. Mata aku sakit. Maaf, Abang. Mbak. Mata aku sakit. Gua nyalain gua. Mata aku kena kaca. Ya Allah, Lintang. Kami mohon maaf Mbak, kami benar-benar tidak sengaja. Iya Pak, saya tahu ini bukan salah Bapak kok. Enak aja. Ini semua salah kalian. Kalian yang buat aku celaka. Aku gak mau tahu kalian harus
kan mataku sempit. Udah Lintang, udah ya, udah. Nggak ada gunanya kamu marah. Ini emang cobaan yang harus kita terima. Udah ya, sabar. Aku nggak mau buta. Sakit tolong. Aku nggak mau buta. Udah ya Pak. Biar saya aja yang tenangin adik saya. Sebaiknya Bapak pulang saja. Sekali lagi kami mohon maaf ya Mbak. Aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta kayak kamu. Aku bilang pergi. Aku nggak mau ada kakak di sini, pergi. Iya kakak pergi ya Lintang ya. Mataku. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Udah dibantu sama Yasmi. Harusnya kamu berterima kasih. Kalau enggak, hidup kamu sudah menyesak karena dipenjara di bawah warga. Lagian sih lo, udah kena ajab, belum juga bertobat. Dasar orang jahat. Ih, Siapa kalian? Siapa? Kenapa kalian berani masuk rumah aku? Pergi! Aku nggak butuh nasihat kalian. Aku nggak mau buta. Aku nggak mau buta. Lintang, makan dulu yuk, kakak suapin. Kamu kan dari pagi belum makan. Gak mau. Lintang gak mau makan. Dan aja biar Lintang daripada Lintang harus hidup buta kayak kakak. Lintang, memangnya kalau kamu mati dengan menanggung banyak dosa, apakah kamu akan terlepas dari sengsara? Semua itu tidak akan terlepas dari sengsara. Kamu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu di dunia nantinya di akhir. Bertobatlah, karena hanya itu satu-satunya jalan yang bisa menolong kamu. Siapa itu? kalau nggak bertobat, Eka juga serem ngebayanginnya. Cus, Siapa? Siapa yang ngomong tadi? Lintang, ada siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Kakak nggak dengar apa-apa. Kak, aku takut Kak. Kak Yasmin, aku takut. Lintang sayang, jangan takut ya. Ada kakak di sini. Kakak selalu lindungin kamu. Yang kamu lakukan itu sekarang cuma meminta sama Allah. Udah, jangan takut. Minta sama Allah. Emangnya Allah bakal ngabulin doaku setelah semua apa yang aku lakukan ini, Kak? Lintang, Allah itu akan menerima umatnya. Asalkan kamu itu mau bertobat. Ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah hamba yang telah durhaka kepada ibu hamba sendiri ya Allah. Hamba telah jahat pada kakak hamba sendiri ya Allah. Dan orang lain. Ampuni hamba ya Allah. Hamba menyesal ya Allah. Hamba menyesal. Hamba minta maaf untuk hamba ya Allah. Sembuhkanlah mata hamba. Karena hamba sangat amat takut kegelapan ini ya Allah. Amin. Sekarang kamu buka mata kamu perlahan-lahan ya. Yasmin. Alhamdulillah Kak, Intang bisa ngeliat lagi. Alhamdulillah, mata kamu sudah membaik. Pecahan kaca yang mengenai mata kamu tidak sampai merobek retina mata kamu. Makasih dokter. Ya, baik. Ya, saya permisi ya. Sayang, alhamdulillah kamu udah bisa lihat lagi sekarang. Kakak seneng banget. Yasmin, Ya, aku bisa ngeliat lagi. ya ampun Lintang, alhamdulillah.
Maafin Lintang, Kak. Lintang jahat sama kakak. Lintang dengerin kakak ya. Nggak ada yang perlu dimaafin, sayang. Kamu itu adik kakak. Kakak sayang banget sama kamu. Kakak seneng kamu udah bisa lihat lagi sekarang. Udah seneng banget punya kakak baik kayak Yasmin. Bu, maafin Lintang. Maafin Lintang, Bu. Lintang udah diraka sama ibu. Lintang nyesel, Bu. Lintang mau tobat. Maafin Lintang, Lintang yang bikin ibu mati. Lintang yang bikin ibu meninggal. Lintang minta maaf, Bu. Lintang nyesel, Bu. Lintang bisa. Manis. Oma, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu. Ibu, sebentar ya, Bu. Bentar, Bu. Iya. Maaf kalau baru sekarang saya bisa silaturahim ke ibu dan bapak. Walaupun saya tidak jadi menikah dengan Manis.